Bismillahirrahmanirrahim. Ayah dan bunda sekalian, setelah tahap hidayatul hawas, di mana seorang anak akan memiliki kemampuan mendayagunakan pendengaran dan penglihatannya, itu lebih dominan untuk menentukan sikap, perilaku, perbuatan. Maka pada tingkat hidayatul hawas itu kemampuan meniru anak itu sangat luar biasa. Nah, berikutnya setelah tingkat hidayatul hawas itu masuk pada tingkat hidayatul akli. Apa itu? Kemampuan anak yang berkembang dari pendengaran dan penglihatannya menjadi kemampuan akal untuk mencerna sesuatu. Jadi pada tingkat hidayatul akli, anak kita sudah mulai mengerti apa yang harus dilakukannya, apa yang harus diucapkannya, apa yang harus diperbuatnya. Apa yang harus kita tanamkan pada anak yang sudah memiliki kemampuan hidayatul hawas dan hidayatul akli. Dalam Al-Quran, nasihat Luqman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Jadi pada tingkat hidayatul akli penting bagi ayah dan bunda atau juga guru untuk menanamkan tauhidullah kepada anak dengan pendekatan akal. Artinya anak sudah bisa mengerti tentang Allah, tentu dengan pengertian yang sederhana, dari yang sederhana. Jangan dulu rumit-rumit. Terutama hidayatul akli pada usia anak SD. Nah, bagaimana tekniknya kita menanamkan tauhidullah kepada anak yang sudah mulai berkembang hidayatul aklinya? Bisa lewat pengertian. Misalkan pengertian bahwa Allah lah yang mencipta. Kalimatnya begini: "Wahai anakku, adanya alam semesta ini, adanya ayah, adanya bunda, adanya kamu, itu karena kuasanya Allah, karena kehendaknya Allah." Jadi Allah itu maha berkuasa. Allah itu maha berkehendak untuk mengadakan atau menciptakan makhluknya, termasuk manusia. Atau juga ayah dan bunda bisa melalui cerita. Contoh, pada zaman dahulu, di zaman Islam mulai didakwahkan oleh baginda Rasulullah SAW, ada seorang perempuan yang sangat istimewa, namanya Asma binti Abu Bakar. Di saat banyak manusia pada saat itu menentang, menolak, bahkan mencemoohkan baginda Rasulullah SAW, menolak dakwahnya, bahkan menganiaya Rasulullah dan keluarganya, Asma binti Abu Bakar tampil menjadi sosok perempuan yang mengimani apa yang didakwahkan oleh baginda Rasul atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada cerita heroiknya. Saat Asma binti Abu Bakar hamil tua, berarti usianya, kehamilannya itu sekitar 9 bulan.
dia melakukan perjalanan hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena sebelumnya kaum muslimin sudah berangkat, baginda Rasulullah sudah berangkat, bahkan ayahandanya Abu Bakar pun sudah berangkat. Nah, dia nyusul berangkat. Bayangkan, melakukan perjalanan yang sangat jauh, juga sangat berat, dalam kondisi yang sedang hamil. Sedang hamil itu kondisi yang berat. Ya sekarang itu sekitar Bandung Solo mungkin ya. Jauh sekali. Sampai-sampai di perjalanan pula lah Asma binti Abu Bakar melahirkan anak pertamanya, yaitu di Kuba. Dan tidak berhenti di situ. Dia bawa anak yang baru lahirnya itu sampai ke Madinah dan bertemu dengan junjunannya yang dicintainya oleh segenap kaum muslimin, yaitu baginda Rasulullah SAW. Atas kuasa dan kehendak Allah lah Asma binti Abu Bakar itu diselamatkan. Bayinya pun diselamatkan di saat banyak ancaman mara bahaya. Jadi anakku, jangan pernah meragukan kekuasaan Allah. Kalau Allah sudah berkuasa, maka apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Meragukan kekuasaan Allah berarti syirik, atau meyakini ada kuasa dan kehendak selain darinya yang mutlak, itu pun syirik. Sedangkan inna syirka lalulmun alim. Ayah dan bunda, saya yakin ayah dan bunda bisa mengembangkannya sendiri. Prinsip-prinsipnya mulailah diberikan pengertian-pengertian yang sederhana tentang konsepsi tauhidullah, siapa Allah, dan yang paling mendasar menanamkan bahwa Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang berkehendak. Selainnya hanya kuasa-kuasa yang kecil, hanya kehendak yang sifatnya juz'iyah. Mudah-mudahan bermanfaat.